Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saya ini di depan kamera untuk menjelaskan masalah perbedaan sarang ya. Ada saudaraku yang bertanya masalah kenapa itu sarang ada yang mahal, ada yang murah. Katanya itu sarang itu kan semua itu akan direbus di nanti ujung-ujungnya. Ya, jadi sekarang saya ini teman-teman, tolong ya ditonton videonya sampai habis. Jangan lupa di komen, di like, di subscribe, dan di share sama teman-teman supaya bermanfaat buat saudaraku sekalian. Jadi begini saudaraku ya, sekarang saya mau menjelaskan masalah sarang. Ini yang saya menjelaskan masalah sarang, katanya itu sarang kenapa ada yang mahal dan kenapa ada yang murah. Jadi saya jelaskan ya per detail. Itu sarang, kalau mota kita ya begitu saudaraku ya, mota kita itu harga itu istilahnya tidak ada bahasanya, maksud saya itu tidak ada bahasa sarang pelontos begitu ya, maksud saudara ya. Istilahnya itu sarang itu diratakan semua begitu. Maksudnya itu dia maunya itu saudara itu kenapa ada harga yang katanya 10 juta, kenapa ada harga sampai 3 juta, 4 juta, ada yang 7 juta. Kenapa tidak rata saja harga, begitu maksudnya. Jadi begini, itu sarang, karena itu sarang itu kan barang ekspor. Itu makanya selalu saya bilang itu sarang ada istilahnya kualitas dan komposisi. Itu ya. Jadi itu sarang walek, makanya itu berbeda-beda harga. Kalau putih itu kan mahal. Itu saudaraku ya. Kalau warna banyak bulu itu agak-agak murah, dibawa dari yang biar putih. Kalau banyak bulu ya tetap dia itu agak-agak murah ya. Ya itu sarang ya, berbeda-beda itu sarang, perbedaannya itu. Begitu juga warna-warna yang sarang-sarang yang semacam kayak warna-warna krem. Yang bahasa di lapangan itu warna kuning apa ya? Kuning yang jelasnya kuning krem, maksudnya putih beras kalau biasa bahasa-bahasa pembelian di lapangan ya, di petani. Jadi itu yang dimaksud itu sarang yang harga beda-beda, harga itu menurut kualitasnya ya. Itu. Jadi kalau teman-teman yang bertanya kan memang ya wajar ya, kita maklumi saja ya, karena itu sarang itu memang istilahnya bertingkat-tingkat. Begitu juga harganya, bertingkat-tingkat juga harganya. Dan begitu juga pedagang, biasa juga pedagang itu tidak sama semua cara pembeliannya, tiap-tiap daerah ya saudaraku ya. Biasa dari istilahnya dari kota ke kota, dari pelosok, biasa di lapangan itu biasa ada beda-beda itu. Pedagang itu tidak sama semua cara pembeliannya ya. Pasti ada sedikit, apakah dia agak di atas atau agak di bawah. Yang jelasnya itu ada standar harga. Ada standar harga itu istilahnya harga di kan ada itu di HP biasa, istilahnya kayak di internet, di Google ada biasa harga. Tapi kan kalau di lapangan itu kan yang jelasnya itu kan masih melempar, masih istilahnya dia beli baru dia jual lagi kembali, istilahnya untung sedikit lah. Yang namanya usaha ya saudaraku ya. Jadi itu sarang ya, itu sarang saudaraku. Kenapa itu sarang itu berbeda-beda harganya? Kalau sarang putih itu biasa harganya sampai 11,5 12 juta atau 10 juta sampai 10.500 sampai 11 juta. Kan bertingkat-tingkat juga itu sarang. Kenapa itu sarang patahan itu sampai harga berapa ya? Istilahnya 9 juta sampai 11,5, ada juga yang 8,5 sampai 9,5, kan itu bertingkat-tingkat juga patahan. Ya, bertingkat-tingkat patahan. Jadi tidak bisa kita ratakan harga. Ya, kita itu melihat dari kondisi dan kualitas sarang, komposisi maksud saya ya, komposisinya ya. Ya, istilah yang saya maksud itu komposisi dan kualitasnya lah. Ya, begitu ya. Jadi begini teman-teman. Kita harus itu kalau di lapangan apalagi yang punya RBW yang sudah panen yang baru sedikit, biasa per ons atau bahasa singkatnya istilahnya baru per puluh-puluhan lah, istilahnya kayak biasa panen itu 20 biji kan sering saya dapat di lapangan, biasa baru sedikit, biasa sarangnya dipanen. Bang, ada sarangku di rumah bang, berapa? Biasa saya bilang berapa, dia bilang ada sekitar 30 biji, 20.
Nah, berarti itu sudah masuk ons itu, kecuali 10 ke bawah itu berarti masuk gram. Ya, saudaraku ya. Jadi semua ada harga. Nah, ya itu. Hanya ya kalau masih sedikit harganya juga sedikit tuh. Kalau istilahnya sudah banyak ya itu karena itu gram, miligram ke gram, gram ke ons, ons ke kilo. Ya, tapi mudah saudaraku pada petani walik pemula, mudah bisa nanti menjual per kilo-kilo ya. Ya, oke. Jadi kita itu mau berhasil juga, mau sukses seperti saudara teman-teman sekalian yang sudah sukses ya. Pokoknya jangan jenuh, kita harus berpacu, kita harus semangat. Kita memberikan istilahnya ilmu sama saudara yang belum paham, yang belum terlalu memahami tentang masalah walik. Di dunia walik kita harus kita harus itu rajin bertanya, tonton teman-teman yang sudah memahami walik, yang sudah sering panen. Itu gitu saudaraku ya, seperti alhamdulillah seperti saya punya pribadi saya, karena panennya di rumah itu per 2 minggu. Tapi pernah juga saya alami saudaraku, panennya itu per 3 bulan satu kali, karena waletnya masih kurang. Akhirnya dia melangkah sampai per 2 bulan, akhirnya per 1 bulan setengah, 1 bulan, per 3 minggu, per 20 hari, per 2 istilahnya per 3 minggu, per 20 hari, sampai per 15 hari, istilahnya 2 minggu, 14 hari. Karena tergantung dari burungnya ya. Dan ada juga bertanya biasa, oh bang ini kalau gitu bang itu 2 minggu itu berarti rampas bang. Oh sebenarnya tidak rampas. Ya, jadi saya perlu saya jelaskan ya. Itu saran kalau bahasa panen per 2 minggu, biasanya itu yang saran yang dulunya belum kita buka, kan ada anak. Jadi itu anaknya kalau sudah terbang. Itu makanya kita masuk per 2 minggu. Apakah ada kosong? Ada kosong kan ketahuan itu kalau sudah ditempati. Kelihatan itu kalau sudah ditempati bertelur, istilahnya beranak. Ketahuan juga kalau belum ditempati beranak, istilahnya bertelur. Jadi nanti terbang anaknya baru kita buka. Jadi itu istilahnya keselamatannya ada 2. Pertama populasinya nambah burung, yang kedua sarang tidak terlalu kotor. Itu. Beda kalau waliknya baru sedikit, langsung kita panen per 2 minggu. Kasihan itu walik itu stres nanti ujung-ujungnya ya. Jadi jangan, saudaraku ya, jangan terlalu dipaksa panen, dilihat dari populasi burung dulu. Kalau burungnya sudah padat ya oke, bisa-bisa saja kita periksa per 2 minggu atau per 1 bulan. 1 bulan kah, atau per 20 hari, atau per 3 minggu kita masuk cek. Ada kosong. Kalau kosong itu, tapi kalau masih kurang ya jangan dulu masuk per 1 bulan lah, istilahnya kita ambil jarak per 1 bulan setengah. Kalau belum terlalu padat, gitu ya. Beda kalau sudah padat burungnya, karena kalau di rumah itu saya punya, mohon maaf ya saudaraku ya, bukan bidang saya ini, istilahnya saya utarakan saja ilmu saya dan saya alami. Kalau di rumah itu saudaraku itu per 2 minggu kan, kenapa? Karena burung itu kan sudah padat. Karena umur walik di rumah, karena ada yang bertanya umur bangunannya RBW-nya sudah berapa tahun. Kalau RBW di rumah itu sudah menjelang itu 15 tahun. Ya 15 tahun itu ya saudaraku ya. Jadi saya itu setiap itu per 2 minggu masuk cek, saya punya RBW di dalam ruangan. Yang kosong itu saya buka, gitu. Jadi itu masalah panen rapas enggak, istilahnya kita 2 minggu saya masuk, kan biasa banyak kosong, banyak yang sudah terbang anaknya. Itu kita buka. Itu kan ada tri-trinya saudaraku ya, ada cara memindahkan telur, ada caranya mengganti sarang imitasi, istilahnya sarang buatan. Jadi ada juga caranya itu gimana caranya populasinya supaya cepat berkembang biak, cepat banyak. Gitu ya. Jadi banyak tri-trinya, banyak langkah-langkahnya saudaraku ya. Jadi biarlah saya itu menjelaskan ini masalah pertanyaan saudara yang dibawa kolom komentar, yang sebenarnya kemarin itu sudah berapa hari yang lalu. Itu jadi baru sempat saya ungkap ini masalah itu, katanya kenapa harga sarang itu kenapa ada harganya nggak gini, ada harganya 10 juta, ada ini kan sudah diterangkan tadi ya. Jadi jangan terkecoh masalah sarang walik ya saudara ya, karena memang itu saya sudah bilang, sarang itu kalau bertanya berapa harga per kilonya, pasti saya balas itu tulis di bawah kolom komentar, tulisan ya, lisan bilang kalau masalah ditanyakan harga per kilo tergantung dari kualitas dan komposisinya.
Jadi kalau saya bilang, makanya biasa saya jelaskan, nanti kita ikuti konten saya. Yang penting kita tonton sampai habis supaya kita paham, kita mengerti. Nah, kalau belum mengerti, tolong tulis di bawah kolom komentar. Gitu ya, supaya nanti saya saya utarakan di konten ini ya. Insya Allah kalau ada waktu. Jadi begitu teman-temanku ya, jangan bosan, karena itu belajar itu memang harus, itu diharuskan. Kalau manusia itu mau sukses, harus berjuang, berdoa, berusaha ya. Gitu saudaraku ya. Apalagi ini sekarang ini kalau tidak salah ini tanggal 15 ya insya Allah ya, tanggal 15 ya. Tanggal 15 bulan 3 2023 ini sudah mendekati bulan puasa ya bagi umat Islam, istilahnya bulan Ramadan. Jadi kita itu saling menghargai satu sama lain, istilahnya dari agama ke agama ya. Jangan ada saling istilahnya melecehkan, kita harus saling menghargai. Kita ini sebagai umat Islam ini sudah mendekati nih bulan suci Ramadan. Nah itu karena biasanya itu ya pembeli sana biasa itu agak-agak agak-agak biasanya loyo itu kalau bulan puasa, loyo itu apalagi kalau jauh itu sarang mau pergi dilihat, mau ditimbang ya namanya usaha. Nah, jadi istilahnya di mana usaha di mana ada usaha pasti di situ ada jalan, yang penting mau berusaha. Nah itu saudaraku ya. Jadi okelah saudaraku ya, itulah saya tadi paparkan sedikit masalah harga sarang kualitas dengan istilahnya kesuksesan ya populasi. Jadi gitulah saudaraku ya, nanti lain kali saya sambung. Mohon doanya saudaraku, begitu punya sebaliknya, semoga sehat-sehat walafiat sekeluarga saudaraku dimanapun Anda berada. Dan begitu pun juga saya. Okelah, saya undur diri dulu ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.